Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Natasha Solihin akan mempresentasikan analisis tren peluang, inovasi, kreatif industri Bittersweet by Najla. Profil perusahaan Bittersweet by Najla didirikan oleh Najwa Basir pada tahun 2017 yang bergerak di bidang kuliner atau dessert. Produk unggulannya yaitu dessert box, salah satu brownies yang disimpan di dalam box lalu dikasih flat coklat. Bittersweet by Najla juga memiliki banyak cabang di Indonesia. Selain itu, Bittersweet by Najla juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran digital seperti TikTok dan Instagram. Latar belakang industri kreatif merupakan sektor yang mengandalkan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan nilai tambah pada produk atau jasa. Subsektor kuliner menjadi salah satu industri kreatif yang berkembang pesat di Indonesia. Bittersweet by Najla dipilih sebagai objek karena berhasil memanfaatkan kreativitas dalam mengembangkan produk, branding, dan strategi pemasaran digital yang kreatif. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pelopor dessert box di Indonesia. Bittersweet by Najla juga selalu mengikuti tren pasar seperti yang lagi viral yaitu Dubai Chewy Cookie dan lain-lain, serta melakukan inovasi seperti salah satu produknya yaitu Snack Talk. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi menjadi faktor utama dalam membangun daya saing bisnis di industri kuliner. Di sini ada analisis Google Trend. Hasil analisisnya menunjukkan yang pertama, pencarian dessert box meningkat. Yang kedua, pencarian Bittersweet by Najla cukup tinggi karena brand tersebut membuat konten di media sosial yang mengakibatkan pencariannya begitu tinggi. Yang ketiga, minat masyarakat meningkat saat bulan Ramadan dan hari besar. Di saat hari besar banyak orang yang memerlukan bingkisan. Bittersweet by Najla juga mengadakan paket untuk Ramadan. Yang keempat ada dessert menjadi salah satu tren kuliner di Indonesia. Selain orang Indonesia suka manis juga, dessert juga pasti disukai orang Indonesia. Di sini ada Think with Google. Perilaku konsumen saat ini. Yang pertama, mencari informasi melalui Google dan media sosial. Karena viral, jadi konsumen juga pasti mencari tentang konten tentang keviralan di media sosial. Yang kedua, lebih percaya review pelanggan. Selain influencer juga yang mereview, pelanggan juga memberikan testimoni tentang produk dari Bittersweet by Najla. Yang ketiga, tertarik pada foto dan video makanan. Selain makanannya enak, kita juga harus membuat foto dari makanannya itu terlihat estetik dan menarik perhatian konsumen. Yang keempat, mudah membeli melalui aplikasi online. Selain bisa membeli di toko offline, Bittersweet by Najla juga menyediakan toko online, bisa dibeli langsung lewat aplikasi TikTok atau website Bittersweet juga. Strategi Bittersweet by Najla. Yang pertama, selalu mengikuti tren pasar. Nah, sekarang kan lagi viral Dubai Chewy Cookie. Nah, Bittersweet by Najla juga membuat produk hal serupa tetapi dengan value yang lebih menarik. Yang kedua, menciptakan tren baru. Seperti salah satu produk Bittersweet by Najla juga ada yang dibuat viral oleh Bittersweet by Najla, yaitu Snack Talk. Snack Talk itu adalah cookies yang diisi dalam kayak toples packagingnya, terus di atasnya dilumuri dengan saus coklat lumer. Nah, itu sempat viral juga dan menjadi tren baru. Yang ketiga, memanfaatkan digital marketing. Selain produknya yang enak, marketingnya juga menarik. Jadi banyak pelanggan yang tertarik untuk membeli di Bittersweet by Najla. Yang kelima, terus berinovasi. Setiap 3 bulan sekali, Bittersweet by Najla pasti mengeluarkan produk terbaru. Market report. Yang pertama, industri makanan dan minum. Salah satu sektor ekonomi kreatif terbesar adalah
makanan dan minuman, karena makanan dan minuman ini adalah salah satu kebutuhan untuk manusia. Yang kedua, permintaan dessert meningkat. Selain orang Indonesia suka pedas, orang Indonesia juga suka manis, jadi permintaan dessert meningkat. Yang ketiga, ada digital marketing memperluas pasar. Yang bisa membeli dessert by Bittersweet by Najla ini tidak hanya orang-orang kota saja, tetapi bisa dibeli langsung di TikTok tanpa khawatir makanannya basi di perjalanan. Yang ketiga, digital marketing memperluas pasar. Yang keempat, persaingan semakin tinggi. Bukan hanya Bittersweet by Najla, tapi bisnis yang serupa juga banyak. Jadi mengakibatkan persaingan yang semakin tinggi di kalangan bisnis sektor kuliner. Tapi di sini juga ada peluangnya. Yang pertama ada ekspansi cabang. Bittersweet by Najla juga bisa membuka cabang di kota-kota kecil seperti di Garut, karena saingannya juga tidak begitu banyak seperti di kota-kota besar. Yang kedua, produk baru. Bittersweet by Najla juga sering mengeluarkan produk baru dan pastinya unik dan enak. Yang ketiga, penjualan online. Dessert box by Najla juga bisa dikirim online, itu yang menjadi peluang bagi dia. Identifikasi peluang bisnis. Yang pertama, inovasi menu baru. Selain dessert box juga, kalau misalnya ke toko offline-nya juga ada produk-produk seperti spaghetti, roti, dan lain-lain. Yang kedua, dessert sehat. Yang ketiga, kemitraan atau franchise. Mungkin kalau kemitraan belum terlalu banyak. Yang keempat, kolaborasi influencer. Kolaborasi influencernya cukup baik karena selalu menciptakan tren baru dengan influencer besar. Yang kelima, penjualan melalui marketplace. Yang keenam, ekspansi keluar kota. Ini ada skenario planning. Yang pertama ada optimis, penjualan meningkat, cabang bertambah, produk semakin dikenal. Yang kedua ada moderat, persaingan meningkat, fokus pada inovasi, menjaga layanan pelanggan. Yang ketiga ada pesimis, pasti bahan baku naik, daya beli turun, dan efisiensi operasional. Yang pastinya itu akan mempengaruhi ke harga jual dan pembelian pelanggan juga. Kesimpulan, Bittersweet by Najla merupakan contoh industri kreatif di sektor kuliner. Keberhasilan didukung oleh inovasi, branding, dan pemasaran digital. Yang ketiga, Google Trend, Think with Google, dan Market Report menunjukkan peluang bisnis masih besar. Dan yang terakhir, perusahaan harus terus berinovasi agar mampu bersaing dan berkembang. Saran dari saya, terus melakukan inovasi produk dan memanfaatkan teknologi digital dengan lebih efektif. Dengan adanya kolaborasi dengan influencer, seharusnya Bittersweet by Najla tidak pernah padam dan akan terus viral. Tapi harus tetap menjaga kualitas produk, memperluas pasar melalui konten, melalui kemitraan, dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan. Terima kasih sebelumnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.